Hai, namaku Arunika. Aku AI yang diciptakan untuk membantu kalian membaca sebuah novel. Aku juga diciptakan untuk menemani segala aktivitas, bahkan jadi teman tidur kalian. Ya udah, jangan banyak bicara lagi. Mari kubacakan novelnya. Cerita berawal dari sebuah tongkrongan 5 orang yang mengaku manusia-manusia agak pintar dan sedikit tolol yang sangat sok tahu yang sudah kehabisan popok bahasan di saat-saat nongkrong sehingga akhirnya cuma bisa ketawa-ketawa. Bagi mereka, tak ada lagi yang bisa diobrolkan tentang Lennon, Sinatra, Che Guevara, Robert Smith, Kurt Cobain, Nobita, Frodo Baggins, ataupun Whitman. Tak bersisa ruang untuk mendiskusikan hiperseksnya Chairil Anwar, Marquis de Sade, dan Sigmund Freud. Tentang Soekarno, Tatang S., Robert Smith, Siti Nurhaliza, Ethan Hawke, Tony Hawk, Endang Kurnia. Atau betapa beruntungnya seorang bernama Tom Hanks yang dalam kehidupannya bisa jadi orang bego, pahlawan perang yang menginvasi Normandy, astronot, dan orang yang tinggal sendirian di sebuah pulau. Betapa menggairahkannya Sarah Michelle Gellar di film Cruel Intentions yang mereka nobatkan sebagai salah satu film paling menggairahkan dengan sequel-sequel terjelek sepanjang masa. Atau juga Malena, Monica Bellucci, yang mereka nobatkan sebagai the most wanted neighbor in the world. Berawal dari pertemanan semasa SMA di sekolahnya Galih dan Ratna, takdir telah berbuat fubar, kacau atau blunder, istilah militer, dengan mengumpulkan kelima tokoh ini, 1 cewek dan 4 cowok. Mereka yang sangat membenci stereotypingnya Dian Sastro terhadap para ABG, meski juga sangat berharap Dian Sastro menjadi nama yang tercetak di undangan mereka yang pada dasarnya adalah anak baik-baik yang suka film, musik, chatting, ngobrol, suka nyelap rimus dan suka hilaf, mereka yang penggemar berat Smashing Pumpkins, Blur, Frank Sinatra, dan grup band underground yang namanya bagus, juga band Jepang yang ngerilis ulang lagu Gogol dan Voltus, penggemar berat Iwan Fals dan masih sering bingung dengan lagu-lagunya slang, mereka juga fans berat dari Debbie Gibson, New Kids on the Block, Phil Perry, Earl Klugh, Spyro Gyra, Sade, dan Jami Rokiwi, walaupun cuma tahu 1 atau 2 lagu. Kelimanya juga masih suka berantem, siapa yang paling bagus antara Joy dan Delon, Beckham atau Zidane, Mansur S atau Irfan Mansur S, Rangkul, rangkuman pengetahuan umum lengkap, atau buku pintarnya Iwan Gayo, album Minggu atau Selecta Pop, Lira Firna atau Happy Salma, A.A. Gim atau Che Guevara. Nah lo? Satu yang pasti, semuanya adalah pembenci George Bush, tapi masih belum bisa mengambil sikap tentang Saddam Hussein. Dan mereka percaya bahwa suatu saat nanti Tom Hanks akan jadi presiden Amerika Serikat. Mereka juga percaya kalau gado-gado adalah cikal bakal dari salad. Kalau MTV sebenarnya adalah keajaiban dunia yang tertunda. Kalau tragedi 9/11 adalah buatan Amerika, kalau Anwar Ibrahim tidak melakukan sodomi, dan satu yang paling mereka percaya adalah bahwa Lupus sebenarnya tidak terlalu suka sama permen karet. Yang paling suka sama permen karet sebenarnya adalah Hilman. Tapi, satu yang paling mereka tidak percaya adalah bahwa film-film Dono Kasino Indro untuk 13 tahun ke atas. Semuanya suka film, mulai dari film Hollywood, film-film Indonesia seperti filmnya Benyamin, PSP, PMR, sampai film-film independen yang perlakuannya sama seperti grup band underground, cuma mereka suka kalau judulnya bagus dan agak nyeleneh. Mereka nggak suka sama film India, karena mereka punya prinsip bahwa semua persoalan di dunia pasti ada jalan keluarnya. Hanya jalan keluarnya itu bukan dengan joget. Satu lagi film yang nggak mereka suka adalah film-film silat, karena tak satu pun di antara mereka yang bisa olahraga bela diri. Karena mereka percaya bahwa pembelaan diri yang paling ampuh di dunia adalah dengan ngeles dan bilang, maaf, saya lagi hilaf. Dunia baca tulis dan matematika mereka pun berbeda-beda. Sewaktu SD sampai SMA, 3 orang percaya bahwa selain terbitan Balai Pustaka, buku-buku lain adalah hasil sampingan guru-guru mereka. 1 orang abstain, karena dulu uang bukunya kalau nggak dibeliin coki-coki ya wafer Superman, kalau nggak Mami atau Taro. Seorang lagi biasa aja. Selepas SMA, mereka kuliah,
Dan sampai sekarang, kelimanya percaya kalau ilmu budaya dasar seharusnya diberi bobot sampai 6 SKS, karena gampang banget untuk dapat nilai A dibanding mata kuliah yang lain, jadi bisa nambah IPK. Anyway, here they are. Ariel adalah sosok yang paling ganteng di antara mereka. Ariel yang satu ini pastinya adalah Ariel Control B, alias Ariel Bold dan Ariel Black, karena badannya gede dan kulitnya hitam. Kemana-mana selalu pakai sepatu basket. Tinggi dan gede, pokoknya sporty deh. Ariel yang selalu rapi, baju kebanggaannya adalah hem. Celana kebangsaannya adalah celana permanen press pants. Ariel adalah orang yang simpel-simpel aja, tapi ia kebanggaan seluruh tongkrongan, karena cuma dia yang bisa tenang. Pembawaannya banyak senyum dan jarang kilaf. Ariel kalau makan harus ada kecap. Mulanya sih dianggap biasa aja, sampai suatu ketika dia mengejutkan teman-temannya karena makan sayur asem pakai kecap. Wah! Ariel paling suka bilang tenang, tenang kalau gengnya lagi panik. Pokoknya kalau di keyboard komputer, dia adalah F5 yang suka buat nge-save atau nge-refresh. Ariel kuliah di Fakultas Hukum, tapi dia sama sekali nggak ngerti hukum. Satu hal yang pernah dia obrolin tentang hukum adalah bahwa seharusnya dia dulu banyak nonton LA Law, bukannya 21 Jump Street atau Airwolf. Kenapa? Karena banyak yang bisa dijadikan referensi. Itu saja kalimat yang muncul, sebab yang paling penting buat dia adalah semuanya berjalan dengan asik dan cool. Selama nggak ada masalah, selama ada kecap dan gengnya, dia bisa tenang dan bilang, tenang, tenang. Kalau ada yang pernah baca teori motivasinya McClellan, pasti tahu bahwa sesungguhnya manusia mempunyai 3 kebutuhan yang akan memotivasinya dalam melakukan sesuatu. Ketiga kebutuhan itu, Needs of Achievement, NAC, Needs of Affiliation, NAFF, dan Needs of Power, NPOW. Penjelasannya begini, orang-orang NAC adalah mereka yang mengutamakan achievement, prestasi dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pengejar prestasi yang akhirnya bermuara ke pengakuan dari orang di sekitarnya. Orang-orang needs of power adalah mereka yang senang jika mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu. Yang dikejarnya adalah kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan orang-orang NAFF adalah orang-orang yang merasa cukup bila sudah punya banyak hubungan dengan orang lain, senengnya temenan. Gerombolan ini setuju menempatkan Ariel ke dalam kelompok orang needs of affiliation. Tidak salah, sebab dia memang selalu santai aja. Yang penting asik dan tenang. Nggak ada kuasa dan nggak ada yang dikejar. Begitu pula tanggapan teman-temannya, sehingga muncullah teori dadakannya McClellan, need of assignment, dengan definisi yang penting asik-asik aja. Ariel suka lagu apa aja asalkan lagunya asik. Di antaranya adalah lagu-lagunya Lighthouse Family, karena katanya lagunya tenang. Dan yang paling Ariel suka adalah lagu Lost in Space, dengan liriknya, But it's alright, I know you're out there, doing what you gotta do. Ariel paling suka film-filmnya Jim Carrey, pokoknya yang bisa bikin ketawa. Ya, Ariel itu pokoknya orang yang biasa aja, tapi asik, jarang nyela, jarang bercanda, tapi kalau ketawa paling keras, makanya kalau ada dia jadi ramai. Riani pakai kacamata, cantik, cerdas, dan seorang needs of achievement sejati. Mukanya gabungan antara Lisa Loeb sama Kate Winslet. Nah loh, bodinya persis Kate Winslet. Riani punya inner beauty. Kalau dia sudah ngomong, pasti orang pada dengerin. Dia punya semacam karisma yang bisa bikin orang menengok. Selalu dominan di mana-mana. Cerewet dan gak mau kalah sama siapapun juga. Apa aja dia ikutan. Riani seorang aktivis kampus. Siapa aja dan apa aja bisa didebatnya. Soalnya dia banyak baca dan banyak belajar. Kemana-mana Riani paling senang pakai jeans, hem, dan sepatu kets yang kinclong. Kalau lagi nggak pakai sepatu, dia pengebar berat sandal jepit nomor 1. Ngobrol sama Riani nggak boleh sok tahu, karena dia kayaknya hampir tahu segalanya. Tapi kalau ada yang salah, suka ngambek sendirian. Cita-citanya adalah bekerja di TV. Itu sebabnya dia kuliah broadcasting. Buku favorit Riani adalah Rich Dad, Poor Dad-nya Robert T. Kiyosaki sama 7 Habits-nya Stephen Covey. Dia suka banget sama Alanis Morissette dan Norah Jones. Mocha sama Padi dia juga suka. Film, dia paling suka With Honors sama Children of the Lesser Gods. Pacar? Pacarnya adalah organizernya yang isinya janji-janji yang harus ditepatinya. Begitu banyak janji yang dibuatnya, sehingga cakep-cakep tapi masih jomblo. Susah deh cewek pinter dapat cowok. Dia maunya yang lebih pinter dari dia. Kalau bisa kayak Matt Damon di Good Will Hunting, katanya.
Dia suka banget sama lagunya The Brand New Heavies yang judulnya You Are the Universe, dan lagu itulah yang sering banget dia nyanyikan sendiri. You are the universe, you're the driver, not a passenger in life. And when you're ready, you won't have to try, 'cause you are the universe, and there ain't nothing you can do. If you conceive it, you can achieve it, that's why I believe in you. Riani suka agak-agak serius di tongkrongan, karena cewek sendirian. Tapi dia kadang-kadang kocak kalau lagi serius, membuat teman-temannya yang tadinya bengong jadi ketawa. Saffron, seorang penyair yang selalu bimbang. Oh, Captain, my Captain. Kalau ngelihat Saffron, kesan pertama pasti bikin terkesima orang. Kesan kedua, buat para cowok, pasti punya persepsi, nih anak pinter banget. Buat para cewek, pasti berebut mau jadi ceweknya. Tapi kalau udah kenal dekat sama dia, pasti pada mau teriak, tolong dong jangan bawa gue ke dunia lo yang suram itu. Saffron adalah penggemar berat film Dead Poets Society-nya Robin Williams, yang gara-gara film itu, dia percaya kalau bunuh diri adalah akhir dari semua puisi. Kok begitu? Ia pernah menjadi penggemar Khalil Gibran, tetapi akhirnya melepaskan Khalil Gibran karena sudah mulai populer di toko buku dan di antara para ABG. Fakta ini didukung oleh sebuah kejadian. Sepupunya yang SMP yang sering banget ngeluarin kosakata, "Nggak banget sih, sumpeh loh," dan "gitu loh," suatu hari mengiriminya SMS berisi kata-kata Khalil Gibran yang tadinya menurutnya merupakan kata-kata paling pribadi yang hanya dimiliki oleh Khalil Gibran dan dirinya. Saffron dulu bangga pada namanya yang sama sekali nggak pasaran. Sampai suatu ketika di toko buku dia menemukan buku nama-nama bayi pilihan. Ternyata nama dia yang paling populer di antara ribuan nama yang ada. Dia pun rada kesel. Apalagi waktu keponakan Riani juga dinamai Saffron. Begitu juga dua orang tetangganya juga punya anak kecil bernama Saffron. Saffron selalu tergila-gila pada individual post-charismatic character dari dulu. Tapi kadang-kadang semuanya tergantung moodnya. Nama-nama yang pernah jadi idola Saffron antara lain Kurt Cobain, Damon Albarn, Michael Stipe, Robert Smith, Jarvis Cocker, Billy Corgan, dan Marilyn Manson. Gak heran, soalnya Saffron adalah seorang vokalis dari sebuah band yang paling sering gonta-ganti personil karena pada gak kuat kalau Saffron udah narik mereka ke dunianya yang beda sendiri. Badan Saffron kurus, sekurus kapur tulis. Kalau ngeliat potongan rambut yang gondrong samping dan depan aja, pasti langsung ngingetin sama potongan rambut Liam Gallagher, vokalis Oasis. Baju sehari-harinya adalah baju modis dari distro terdekat yang bisa dicapai. Di antara modisnya, Saffron punya kelakuan yang berantakan, yang katanya standar seniman. Selain nama-nama vokalis besar tadi, ternyata Saffron adalah pengagum setia Eri Susan, penyanyi dangdut yang tinggi semampai, tapi gengnya nggak pernah ngetawain dia terang-terangan, karena nggak enak, soalnya dia ngefans banget. Beneran. Saffron adalah orang yang akan bilang apa aja yang dia mau bilang, agak saklek tapi kocak. Karena kalau dia udah ketemu sama Riani, kayaknya bisa bikin orang bingung apa yang lagi mereka obrolin. Pernah ada yang ajaib dari Saffron. Sehabis nonton bareng filmnya Brad Pitt dan Eric Bana, Troy, Saffron percaya bahwa dia sebenarnya mempunyai keturunan Achilles dalam darahnya. Fakta ini muncul karena menurut dia, gue itu orangnya pasti lain dari orang kebanyakan. Semua teman pun setuju, sambil nahan muntah. Yang ini badannya bengkak. Ian salah satu penganut sekte 442 yang sangat fanatik. Kakaknya bilang karena dulu ari-ari Ian ditanam di lapangan bola, maka jadi deh Ian yang gila bola. Apa aja tentang bola dia tahu dan kebanyakan dia ngabisin waktunya buat bola. Tapi anehnya dia nggak pernah diajak main bola, karena memang nggak bisa main bola. Tetapi kalau Ian sudah main Championship Manager atau CM, maka hard disk komputernya bisa teriak-teriak, soalnya bisa sampai 3 hari tuh komputer lembur. Ian sepertinya adalah orang yang tidak peduli sama siapa aja kecuali bola. Ian juga suka tantangan. Pokoknya semua permainan yang penuh tantangan bisa ditongkronginya. Tapi karena bisanya cuma main CM atau Winning Eleven di PS2, ya jadi sukanya bola doang. Ian sering banget adu mulut sama Zafran karena Zafran nggak tahu bola. Malah kalau nanya bola sama Zafran, pasti dia jawab, "Bola? Makanan kering jenis apa tuh?" Salah satu yang disukai rombongan tongkrongan ini dari Ian adalah, ternyata Ian mempunyai ritual yang sangat didukung oleh kaum Adam.
Ian mempunyai ritual aneh tapi punya arti banyak bagi kaum laki-laki. 2 minggu sekali Ian percaya bahwa dia harus pergi ke Dusit, Glodok, Mangga 2 dan sekitarnya untuk membeli pieces of lust, katanya, yang kalau diterjemahkan ke bahasa alamiah adalah VCD bokep. Riani adalah salah satu penentang kebiasaannya itu, tapi setelah dijelasin oleh yang lain bahwa pieces of lust akan berguna untuk menyenangkan suami, kadang-kadang dia minjem juga. Itung punya itung, VCD bokep Ian kalau disambung-sambung udah bisa memenuhi jarak Jakarta-Bandung, alias banyak banget. Baju bergambar kartun, celana jeans sama Adidas Gazelle buluk adalah kostum Ian sehari-hari. Badannya gendut subur, kepalanya botak plontos, katanya biar gampang kalau keramas, soalnya dia hampir tiap hari keramas melulu. Tahu kan alasannya? Kemana-mana Ian selalu bawa tas ransel yang isinya stick PS2 dan lain-lainnya yang nggak usah ditanya lagi. Film favorit Ian adalah film bokep Semi Emanuele yang udah ada sequelnya sampai 8. Sementara kata-kata favorit Ian dalam film adalah You Can Put It Anywhere, dari filmnya Sarah Michelle Gellar dan Ryan Philippe, Cruel Intentions. Baru-baru ini Ian lagi coba-coba bikin usaha sablon baju yang ada foto Happy Salma, Laira Firna, atau Paris Hilton. Genta, the leader. Gak ada yang tahu kalau Genta adalah fans berat Riani. Bahkan Riani sendiri gak ngerasa. Genta bisa dibilang adalah orang yang mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Loh, Genta percaya pepatah yang paling sering ada di film Indonesia zaman dulu. Kalau jodoh gak akan kemana. Makanya dia santai-santai aja, malah kadang-kadang gak peduli. Gak ada yang bisa diceritain banyak tentang Genta karena tabiatnya hampir persis sama dengan Riani. Genta suka sekali dengan berbagai jenis film. Film favoritnya adalah filmnya Sean Connery, Finding Forrester. Genta juga tercatat sebagai penggemar berat Frank Sinatra, aktivis kampus, dan sosok yang paling suka nemenin Ian ke Glodok, paling suka nemenin Riani nonton, paling suka main basket bareng Ariel, paling suka nemenin Zafran bikin lagu-lagu aneh, dan yang paling suka sendirian. Tapi Genta juga yang paling sering maju paling depan dan pasang badan kalau ada yang berantakan gara-gara tabiat mereka. Genta paling suka berfilosofi sendirian, suka ngutip kata-kata bagus, suka bagus-bagusan puisi sama Zafran, dan suka ngobrol lama-lama sama Riani. Anehnya, keempat temannya paling nurut sama Genta. Kata Riani, Genta itu segalanya yang dibutuhkan sebagai seorang teman. Pacar dong. Kalau ngelihat penampilan Genta, yang ada ya gayanya Genta, dengan badan agak gede dan rambut agak lurus berjambul. Seperti Riani, Genta juga berkacamata, tapi kacamatanya jarang dipakai. Kostumnya, yang ada baju itu, ya itu yang dipakai. Pokoknya Genta adalah orang yang nggak macem-macem, tapi pikirannya penuh dengan macem-macem. Genta adalah seorang asisten dosen favorit di kampus. Jadi sutradara seperti Steven Spielberg adalah impian Genta. Kalau mau tanya film, tanya sama Genta. Soal pemasaran, tanya sama Genta. Mau tanya tentang musik, tanya sama Genta. Kalau Riani ditanya paling enak nonton sama siapa, pasti jawabannya sama Genta. Kalau Ariel ditanya siapa yang paling enak diajak lari pagi dan main basket di Senayan, pasti sama Genta jawabnya. Kalau Zafran ditanya siapa yang paling enak diajak bikin puisi atau bikin lagu bareng, pasti dibilang paling enak sama Genta. Kalau Ian ditanya siapa yang paling enak diajak ke Glodok bareng atau main bola di PS2, sama saja, jawabannya pasti sama Genta. Kalau mau curhat, keempat temannya setuju. Paling enak curhat sama Genta. Yeay, kelar juga bab ini. Bab selanjutnya ada di video berikutnya ya. Aku mau istirahat sebentar. Oh iya, kalau kalian tertarik untuk mendengarkan novel-novel lain, kalian bisa like dan komen agar pembuatku semangat buat promnya. Hehe. Kalian juga bisa subscribe channel ini agar tahu update selanjutnya. Sampai jumpa di video dengerin selanjutnya.